Baik, Bapak Ibu pencinta media sosial. Pada hari ini saya nongol di channel YouTube saya itu Victor Nahat. Yaitu saya akan sedikit berbicara terkait ulang tahun LVR yang ke-66. Usai hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 yaitu ziarah ke Taman Makam Pahlawan Seroja pada Sabtu kemarin, yaitu tanggal 6 Januari 2023, yaitu di Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Belu. Itu ada digelar syukuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun LVRI yang ke-66 yang jatuh pada tanggal 2 Januari 2023 kemarin. Acara memperingati hari ulang tahun LVRI diawali dengan misa syukur yang dipimpin oleh Romo Yogar Falo dengan mengusung tema Legiun Veteran Republik Indonesia mengajak seluruh komponen bangsa tetap bersatu padu, menghindari upaya memecah belah bangsa dalam rangka menghadapi tahun politik. Ini adalah salah satu pesan dari Romo yang sangat menyentuh, dan ini harus kita jalankan. Usai misa syukur, acara lanjutkan dengan rangkaian pelantikan 12 pengurus LVRI tingkat kecamatan dan PVRI tingkat kecamatan di Kabupaten Belu. Pantun media, Ketua LVRI NTT yaitu Bapak Syukur Hasan dan istrinya selaku Ketua PVRI NTT melantik secara resmi ke-12 pengurus ranting baik itu LVRI dan PVRI. Usai melantik, Ketua Macap Belu Stefanus Atokbau dan Ketua PVRI Belu Rovina Bria menyerahkan secara simbolis surat keputusan SK kepada mereka yang terlantik. Ketua Umum DPP LVRI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri dalam sambutan yang dibacakan Ketua LVRI NTT yaitu Syukur Hasan mengatakan pada perayaan HUT LVRI ini, LVRI meminta potensi yang dimiliki untuk mengoptimalkan semua komponen yang dimiliki. Merayakan HUT LVRI dilaksanakan secara sederhana, diawali dengan acara ziarah ke makam pahlawan dan syukuran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Ia mengajak semua untuk bersama mendoakan yang terbaik kepada arwah para pejuang di medan pertempuran pada masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai 1949 dan pertempuran lain seperti Operasi Trikora, Dwi Kora, dan Seroja. Dikatakannya persatuan organisasi LVRI ditetapkan pada Kongres Nasional pertama pada tanggal 2 Januari 1957 yang diikuti kurang lebih 2.500 dari berbagai laskar pejuang. Pertemuan itu bisa disebut sebagai reuni pertama para pejuang di masa lalu. Bertemunya para pejuang ini tidak hanya membahas soal masa depan bangsa, tetapi juga membahas hasrat mempersatukan semua elemen dari berbagai daerah, sehingga kongres berakhir dengan kesepakatan membentuk badan dan menyatukan semua laskar pejuang dalam sebuah wadah LVRI dan menjadikan LVRI sebagai keluarga besar semua veteran di seluruh Republik Indonesia. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, maka Presiden telah menerbitkan keputusan nomor 103 tentang tertanggal 2 April dengan berdirinya LVRI sementara dalam era reformasi. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang 15 tahun 2012. Undang-undang itu kini menjadi aset berharga yang dimiliki veteran. Hingga saat ini sebagai veteran kita bersyukur dan bangga bahwa negara telah memberikan pengakuan atas pengabdian dan pengorbanan para pejuang, sebutnya
Disampaikan Syukur Hasan bahwa hikmah dari peringatan HUT ini, kita perlu lakukan introspeksi dan evaluasi. Berbagai tantangan dan hambatan pasti akan terus ada. Namun hambatan bukan berarti perlemahan, tetapi akan menjadi lebih kuat. Ditambahkan, ya, LVRI akan tetap memberikan peran dan kontribusi terbaik bagi bangsa. LVRI akan tetap memfokuskan visi dan misinya. Salah satunya adalah program perwakilan pewarisan jiwa. Sementara itu, Ketua DPC LVRI Kabupaten Belu menyampaikan selamat dan propesiat kepada 12 pengurus ranting LVRI di sekecamatan Kabupaten Belu beserta 12 pengurus PVRI. Selamat kepada mereka 12 pengurus DPRT LVRI dan mereka pengurus PVRI kecamatan yang telah dilantik kiranya dapat mengembangkan tugas sebagai baiknya. Harapan Ketua LVRI Belu 2 periode ini. Sebagai elemen masyarakat Kabupaten Belu, saya sangat respect dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syukur Hasan. Dalam tadi apa yang disampaikan Bapak Syukur Hasan, pastinya dalam roda perjalanan pastikan ada hambatan. Pasti ada saja permasalahan-permasalahan, tapi permasalahan itu bukan untuk melemahkan organisasi ini, tapi kita harus tetap kuat dan bangkit dalam menjalankan roda organisasi. Kemarin saya juga ikut memantau bagaimana perayaan yang begitu ulang tahun LVRI yang ke-66 yang begitu megah yang terjadi di kilometer 16 yaitu di situ adalah Mancap LVRI Kabupaten Belu. Saya sangat tertarik, sangat respect dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Mancap LVRI yaitu Bapak Stefanus Atokbau. Beliau menitip pesan kepada 12 pengurus ranting yang sudah dilantik, bekerja dengan penuh serius dan tanggung jawab. Ada hal positif yang kemarin di sela-sela diskusi beliau menyampaikan bahwa 12 pengurus ranting yang sudah dilantik dan diberikan SK mandat harus bekerja secara profesional, harus mampu menampung semua para pejuang-pejuang veteran di tiap kecamatan, baik mau di ranting maupun di desa ataupun kelurahan. Harapan beliau apabila dalam 6 bulan kinerja itu menurut mengecewakan, bahwa beliau akan melakukan evaluasi agar di bawah kepemimpinan beliau yang kedua periode ini, beliau mau LVRI Mancap Kabupaten Belu ini menjadi contoh yang baik. Beliau mau menjadikan markas cabang LVRI yang ada di Kabupaten Belu menjadi lebih baik. Dan beliau mengharapkan agar tugas daripada 12 ranting ini membersihkan semua para calo yang selama ini merugikan Bapak Ibu para pejuang kemerdekaan. Beliau juga mengharapkan apabila masyarakat, bapak mereka yang mengurus hak mereka yaitu veteran, beliau membuka ruang, datanglah ke kantor Mancap yang ada di kilometer 16 yang ada di Kabupaten Belu. Di bawah kepemimpinan beliau yang ke periode kedua ini, beliau mau membersihkan para calo-calo yang sudah dianggap merugikan banyak masyarakat, banyak veteran yang dimainkan oleh ulah para calo yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, masyarakat Indonesia khususnya yang ada di perbatasan
RI RDTL ini Kabupaten Belu. Sekali lagi mari kita sambut dan kita dukung Ketua LVRI, Ketua Macap, yaitu Bapak Stefanus Atokbau, yang periode kedua ini beliau betul-betul ingin agar lembaga Legiun Veteran Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Belu ini menjadi yang baik, terhindar dari para calo. Dan beliau sekali lagi mengharapkan kepada pengurus-pengurus yang ranting yang telah dilantik, ketua-ketua ranting yang dilantik, harus bekerja dengan penuh semangat, harus mampu menampung semua aspirasi dari para pejuang. Dan tolong para calo yang meresahkan dan merugikan para veteran ini harus dihentikan. Kalau memang ada indikasi kecurangan, dan ini harus diproses secara hukum yang berlaku. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, maju terus LVRI, maju terus para pejuang. Selamat propesiat kepada Bapak Stefanus Atokbau yang memimpin sebagai Ketua LVRI Macap Belu. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.